Quran Mari Mengaji. Ketemu lagi sama channel ini. Selamat datang di Kartika Sustri. Jalan-jalan ke Palembang, lupa membeli kemplang. Penonton YouTube yang Allah sayang, please like, comment, and subscribe sekarang. Buah duku, buah rambutan dimakan monyet di tengah hutan. Saudara-saudara yang cari hiburan, klik YouTubeku, lanjut nonton. Makan tempoyak tengah dalu, sambal terasi enak rasanya. Bagi kamu yang sudah subscribe aku doakan semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhatullah potolibat, ananda semua yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi semangat dalam belajar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda semua, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Sustri Kartika. Kita melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama masih dengan materi kita, mata pelajaran PAI. Nah, Nanda, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita memulai pelajaran ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang siapkan bukunya, simak videonya. Kita dengan bismillah kita memulai pelajaran kita hari ini. Nah, ananda semua, lanjut ke pelajaran hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang kisah Nabi Yakub alaihi salam. Bagaimana kisah Nabi Yakub alaihi salam? Nabi Yakub alaihi salam menunjukkan bagaimana dia menjadi sosok ayah yang baik, ayah yang memiliki sikap saling menyayangi, sikap yang berkasih sayang terhadap anak-anaknya, kemudian caranya berdakwah. Dan saat ini kita belajar bagaimana kita saling berkasih sayang antar sesama saudara kita, antar sesama teman-teman kita. Bagaimana kita sebagai anak muslim? Oke Ananda, coba lihat kita masing-masing. Kita sebagai seorang anak atau kita sebagai seorang kakak, maka yang kita lakukan adalah menjadi anak yang soleh. Salah satunya dengan meneladani dari kisah Nabi Yakub alaihissalam, yaitu belajar berkasih sayang. Nah, Nanda coba lihat bukunya pada halaman 135. Nah, bagaimana kita belajar berkasih sayang sesama saudara. Nah, Nanda, kita sebagai anak muslim, maka yang kita lakukan adalah belajar berkasih sayang. Belajar berkasih sayang sesama teman, sesama saudara, kemudian kepada ayah bunda kita di rumah. Itu juga ketika kita di sekolah, kita belajar berkasih sayang dengan guru, dengan teman sekolah, sehingga tidak ada yang namanya pertengkaran dan menciptakan kerukunan dan kedamaian antar sesama teman. Satu hal lagi adalah bagaimana kita menciptakan saling berkasih sayang antar sesama, yaitu dengan saling memaafkan. Saling memaafkan, contohnya kita ketika kita merasa bersalah kepada orang lain, kita melakukan kesalahan kepada orang lain, maka yang kita lakukan adalah meminta maaf. Lalu sebaliknya, kalaupun ada teman kita tidak sengaja menjatuhkan tempat minum kita, atau menjatuhkan buku kita, atau dia menyobek buku yang berguna bagi kita, maka dia akan meminta maaf karena dia bersalah melakukan sebuah kesalahan. Lalu kita tempatnya meminta maaf tadi, yang kita lakukan adalah memberi maaf atau memaafkan orang lain, karena kita sesama saudara, sesama teman, berarti kita saling menyayangi. Kemudian apa Nanda? Selain memberi maaf dan saling memaafkan, adalah saling tolong menolong. Ini adalah bentuk kita kasih sayang sesama saudara, saling tolong menolong. Ketika kita kesulitan, maka orang lain karena dia memiliki rasa kasih sayang kepada kita, dia akan menolong kita. Sebaliknya, kalau kita ada masalah, kalau kita melihat teman kita dalam kesulitan, kemudian misalnya dia dalam perjalanan
kemudian dia bekalnya habis, maka yang kita tolong kita berbagi bekal. Kalau kita punya bekal yang baik. Atau mungkin di sekolah kita teman kita lupa membawa pensil, kemudian kita membawa pensilnya 2 atau banyak bawa pensilnya, maka yang kita lakukan adalah menolongnya, yaitu meminjamkan pensil yang kita miliki lebih dari 1. Itu adalah contoh kita saling berkasih sayang dengan saling tolong menolong. Lalu apa yang kita lakukan? Dengan tidak saling mengganggu. Nanda, hidup ini setiap orang punya urusan sendiri-sendiri. Apa yang kita lakukan? Kita tidak mengganggu orang lain. Kalau kita tidak mengganggu orang lain, kemudian orang lain juga tidak akan mengganggu kita. Lalu yang terjadi kedamaian, kerukunan sesama. Contoh lain misalnya nih, kalau kita di kelas, temennya lagi belajar, lalu yang kita lakukan adalah mengganggu teman kita, maka itulah yang terjadi adalah kita justru bertengkar sama temannya. Nah, karena itu kita harus saling memaafkan, saling meminta maaf ya Nanda. Nah Nanda, berarti kita saling meminta maaf, kemudian kita memaafkan orang lain, itu adalah contoh daripada sikap saling menyayangi dan juga tidak saling mengganggu. Lalu yang terakhir apa Nanda? Bagaimana kita bersikap saling menyayangi terhadap orang lain, yaitu dengan saling menghormati. Nah, kita Ananda, kita masih kecil, lalu kita menghormati yang lebih tua dari kita. Kemudian yang tua juga menghargai kita yang kecil. Itulah terjadi kedamaian, sehingga terjadilah kasih sayang antar sesama. Nah Nanda, itulah tadi beberapa yang bisa kita lakukan untuk saling menyayangi, saling berkasih sayang antar satu sama lain. Lalu bagaimana hal-hal yang bisa terjadi kalau kita tidak bersikap kasih sayang dengan sesama? Pertama, kita tidak akan punya teman. Nah, Nanda, kalau kita suka mengganggu orang lain, kemudian suka berbuat salah, tidak menolong orang lain, apa yang terjadi? Tidak ada orang yang mau menemani kita. Makanya kita tidak akan punya teman. Di sekolah atau di rumah kita bandel dan suka mengganggu orang lain. Makanya kita akan dijauhi oleh teman-teman kita. Berarti ini bukan sikap berkasih sayang dengan sesama. Nah, lalu kalau kita sudah tidak punya teman, apa yang terjadi Ananda? Kalau kita tidak ada satupun yang mau berteman dengan kita, maka kita akan merasakan sepi, kemudian bosan. Nah, yang terjadi kita menjadi anak yang jenuh sendirian, anak yang tidak ada temannya, dan dia tidak akan nyaman dalam menjalani hidupnya. Ananda semua, maka yang kita lakukan adalah bersikap bagaimana saling menyayangi antar sesama, bagaimana kita menghormati yang lebih tua, lalu menghargai kita yang adik-adik kita, untuk selalu bersikap berkasih sayang seperti yang diajarkan pada kisah Nabi Yakub alaihi salam. Oke Ananda, nah apa saja yang bisa kita lakukan kita sebagai anak soleh? Nah, perilaku anak soleh seorang muslim. Anak soleh yaitu dia meneladani sikap Nabi Yakub alaihi salam. Sikap Nabi Yakub berkasih sayang sesama, kasih sayang dengan saudara, dengan keluarga, dengan teman-teman, kemudian dengan guru dan semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian apa? Meminta maaf. Meminta maaf ketika kita bersalah, lalu memaafkan orang lain dan saling tolong menolong. Maka hidup kita insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke Nanda, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa selalu belajar dan berdoa supaya kita semangat jaga kesehatan di rumah. Dan tugasnya Ananda mulai buka bukunya halaman
138, 139, lanjut ke 140, 41 dan 42. Itu latihannya dikerjakan di buku tulis dan juga di buku cerita. Anda, demikian materi kita hari ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan semangat belajar. Sekian dari Ustazah. Kita akhiri dengan melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.